Besok hari Minggu ibadah tatap muka saudara ya. Ibadah tatap muka dimulai jam 6:30 pagi. Kita masih sekali belum 2 kali ya supaya tempat gereja bisa penuh ya. Jadi sekali lagi besok ibadah secara onsite juga secara online live streaming ya di gereja GSPDI Jombang. Beritahu kepada yang lain jemaat di Jombang untuk besok pagi ibadah tatap muka 6:30 pagi. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan langsung saja, saya akan berbagi, saya sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul mengharapkan sesuatu yang di awan-awan. Maksudnya apa? Mengharapkan sesuatu yang di awan-awan. Ini sesuatu yang diminta sama Nabi Elisa, sesuatu yang sangat tinggi, yang sebetulnya tidak bisa terjangkau, sesuatu yang diminta diharapkan yang rasanya mustahil. Sulit terwujud, sesuatu yang impossible. Tetapi kemudian Elisa mengalami itu. Karena percayalah begini, Tuhan kita itu Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Bahwa ternyata lewat pengajaran firman Allah pagi ini kita belajar gitu loh. Ternyata tidak ada permintaan permohonan yang terlalu tinggi. Yang mustahil, yang Tuhan kita gak bisa lakukan, yang Tuhan kita gak bisa beri sama kita. Tuhan bisa memberi. Sebab Alkitab katakan, Tuhan maha besar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Memang sepertinya yang diminta Elisa di atas awan-awan. Ini kita mau belajar saudara pagi ini. Mari kita buka ayatnya bersama dengan saya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 dan ayat 10. Saya membaca ayat yang ke-9, nanti Anda dan saya kita semua sama-sama baca ayat yang ke-10 ya. Begini kata firman 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi saya ulang, latar belakang dari ayat yang barusan kita baca, kisah ini saya pikir kisah yang familiar. Latar belakangnya adalah Elia ini mau diangkat sama Tuhan, hidup-hidup naik ke sorga dengan kuda dan kereta berapi. Nah, Elisa ini ikut terus. Ada 50 nabi yang lain ikut tapi dari jauh. Ikut cuman dada-dada. Selamat tinggal ya Nabi Elia, selamat tinggal ya Om, selamat jalan ya dari jauh. Tapi Elisa tidak, kita nggak bicara ininya. Elisa itu ikut terus dengan tekun, terus ikut dengan dekat. Ngikut, orang jauh punya bahasa, ngintil terus sama Elia. Nah, karena Elisa ikut terus sampai detik-detik saat akhir, Elia akan diangkat naik ke sorga, maka Elia berkata begini kepada yang namanya Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Ya, sebelum aku terangkat daripadamu. Maka Elisa menjawab begini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, kita mulai dari sini. Elisa meminta sesuatu kepada Elia, bahwa dia pengen yang namanya pengurapan double portion. Perhatikan, kita berangkat dari sini. Elisa minta double portion dari urapan dan roh ya yang bekerja yang dimiliki oleh Elia. Tapi mari kita lihat ya, sebetulnya jangankan meminta pengurapan pemakaian Allah yang double porsi dalam hidupnya Elisa. Minta yang sebanding saja. Kalau Elisa dia minta pemakaian Allah, pengurapan yang sama dengan Elia saja, itu pun sebetulnya hal yang mustahil. Yang diminta sama Elisa melayani sama saja geraknya dengan Elia, itu hal yang sudah di atas awan-awan. Sulit saudara ya. Apalagi yang diminta sama Elisa ini double porsi loh. Tapi saya mau katakan Tuhan kita itu Tuhan yang bisa memberikan double porsi. Saudara bisa berkata amin? Tuhan kita itu maha besar, maha dahsyat.
Kita belajar bahwa ternyata yang kita minta itu ternyata nggak ada istilah di atas awan-awan. Alkitab selalu ajarkan kepada kita, jadilah kepadamu seperti percayamu, ya. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Jadi sebetulnya tidak ada kata, tidak ada istilah yang kita minta itu mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ingat Markus 9 ayat 23. Dan bagi orang yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Berkali-kali kita baca dalam Alkitab, Yesus selalu katakan gini. Jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Jadilah kepadamu seperti yang kamu imani. Nah kita lihat sekarang. Elisa meminta sesuatu yang sepertinya dalam tanda kutip, wah yang sukar ini, sesuatu yang sulit. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam ayat yang kita baca. Saya tulis sama saudara begini, apa yang diminta oleh Elisa itu tampaknya dalam tanda kutip seperti di awan-awan. Artinya apa? Permintaan yang terlalu tinggi, impossible. Permintaan yang tidak mungkin gitu ya. Permintaan yang sukar terpenuhi. Rasa-rasanya nggak bisa deh. Tetapi ada satu kalimat saudara yang diucapkan oleh Elia. Itu menjadi rema buat kita. Nah berkaitan dengan yang diminta oleh Elisa. Yang sepertinya di awan-awan. Yang sepertinya nggak mungkin. Saya mau bertanya nih sama saudara. Adakah di antara saudara yang sedang doa pagi saat ini, engkau hadir bersama saya menghadap Tuhan, saya di gereja Jombang, Anda di rumah saudara masing-masing. Saya tanya sama saudara, adakah di antara saudara yang doa pagi ini, Anda punya doa, Anda punya harapan, punya kerinduan, punya mimpi yang dalam kategori di atas awan-awan. Permintaanmu sukar, permintaanmu impossible, permintaanmu gak masuk akal. Saya ulang, adakah di antara saudara yang sedang datang dalam doa pagi saat ini, ikut bersama saya menghadap Tuhan. Saudara ini punya permintaan, punya mimpi kerinduan yang sepertinya sukar terpenuhi. Permintaanmu, kerinduanmu, mimpimu, harapanmu di tahun pandemi ini, permintaan yang rasanya impossible. Tinggi banget kategorinya di atas awan-awan. Sulit terwujud. Ada saudara? Kalau ada di antara saudara yang punya kerinduan mimpi. Rasanya sukar pendeta. Nah kata-kata Elia berikutnya. Itu menjadi kata kunci. Jujur saja dalam beberapa hari ini. Apa yang saya baca, yang saya renungkan jadi rema buat kehidupan saya pribadi. Perkataan Elia. Coba Anda lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Ini perkataan Elia ini jadi apa ya? Menghidupkan iman saya gitu. Menjadi rema betul membangkitkan iman saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya berdoa pagi ini firman Allah ini juga hidupkan, bangkitkan iman saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, firman Allah ini juga jadi rema buat hidup pribadimu. Apa sih yang dikatakan Elia? Yang berkaitan dengan permintaan Elisa yang dalam kategori di atas awan-awan. Kerinduannya ini terlalu tinggi. Kerinduan Elia yang dia minta, 2 bagian pengurapan daripada Elia. Itu terlalu sukar sebetulnya. Tapi ada kata-kata yang jadi rema buat kita yang dilepaskan oleh hambanya yang bernama Elia. Saya baca ulang ayat 10 dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Perhatikan kalimatnya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, sulit sebetulnya mustahil. Yang kau minta itu adalah sukar. Di dalam terjemahan yang lain berkata, yang kau minta itu adalah impossible. Ya, yang kau minta itu adalah tidak mungkin. Elia loh yang ngomong. Anda tahu, Elia tuh kaliber nabi yang hebat, yang banyak melakukan mujizat dan banyak sekali mengalami mujizat. Elia pernah hidupkan orang mati loh. Kalau ada seorang hamba Tuhan, level imannya hidupkan orang mati, itu top banget imannya. Itu pun seorang yang punya iman yang top menurut saya. Dia berkata, hey Elisa, yang kau minta itu mustahil, impossible. Yang kamu minta itu sukar, yang kamu minta itu gak mungkin. Adakah di antara saudara permintaanmu, doamu, kerinduanmu, mimpimu itu termasuk dalam kategori sukar,
termasuk dalam kategori impossible. Lihat kata-kata Elia. Meskipun sukar, tapi dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Tetapi dikatakan begini, saya ingin kita baca deh sama-sama kata tetapi, supaya kata-kata ini hidup jadi rema buat setiap kita. Baca ya, semuanya keluarkan suaramu kata tetapi ini. 2, 3. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, apa yang kau minta akan terjadi padamu. Saudara, di sini Elia menunjukkan pemicunya, triggernya. Yang kau minta memang sukar, Elisa, impossible, nggak mungkin. Yang kau minta terlalu tinggi di atas awan-awan, tapi dikasih jalan, ya. Tetapi Elisa memang sukar. Tapi kalau kamu dapat melihat aku terangkat daripadamu, kalau kamu dapat melihat, coba bilang sama-sama saya, melihat. Kalau kamu dapat melihat, saya nggak sempat catat ya. Kata melihat dalam bahasa Ibrani salah satunya dipakai kata ra'ah dalam ayat ini. Ra'ah itu artinya adalah kalau kamu dapat melihat terus menerus. Kamu tetap konsisten memandang aku terus, melihat terus. Ya, ra'ah. Dalam Mazmur pasal 23, Daud itu memanggil Tuhan adalah gembalaku. Itu bahasa aslinya disalin dengan kata Yehovah Ra'ah. Saudara, bagaimana caranya pemicu kita mengalami hal yang sukar, yang kita minta, yang kita rindukan, yang kita mimpikan itu mungkin dalam kategori sulit, terlalu tinggi, nggak mungkin buat kemampuan kita, di luar logika kita, di luar akal sehat kita. Bagaimana sesuatu bisa terjadi yang melampaui akal logika kita, tapi kita bisa alami. Caranya ini kata Elia, tetapi kalau kamu dapat melihat aku, ra'ah, lihat ra'ah, tetap melihat, terus melihat, komitmen kita tetap bisa lihat gitu. Melihat siapa? Yehovah Ra'ah. Ingat, kalau kita tetap bisa melihat Tuhan, maka yang kita minta kamu dapatkan. Elia katakan, yang kamu minta kamu akan alami. Tetapi jika kamu tidak dapat melihat aku terangkat ke sorga, yang kamu minta yang tidak dapat terjadi. Jadi kuncinya, pemicunya ada pada kata melihat. Lihatlah Yehovah Ra'ah. Jangan lihat masalah kita yang gak mungkin, lihat dia yang besar. Ya, pagi ini saya akan ajak saudara, kita belajar tentang ini. Kita belajar tentang the power of beholding. Behold. Ada dua kata dalam bahasa Inggris tentang melihat. Yang pertama behold, yang kedua see. See itu cuma melihat. Tapi ketika kita bicara kata istilah behold dalam bahasa Inggris, beholding, behold itu adalah istilah yang nendang banget. Ini kata yang nancep luar biasa. Ini bukan sekedar lihat sih, bukan. Ini lihat secara terus menerus. Kita mau belajar tentang the power of beholding. Kita bicara tentang kuasa untuk tetap melihat. Saya mau mengajak saudara ketika menghadapi masa-masa yang sukar. Masa pandemi saya pikir kita sepakat. Hampir 2 tahun. Nanti Desember itu genap mungkin 2 tahun. Kita bergelut berjibaku dengan masa krisis, masa pandemi. Di masa-masa ini ada banyak hal yang kita rindukan tapi belum terpenuhi. Mari saya ajak saudara kita belajar akan kuasa tetap melihat Yehovah Ra'ah. Dia yang maha kuasa, dia yang tak terbatas kuasanya. Ternyata dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yang dalam kategori terlalu tinggi, nggak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Tiru Elisa itu akhirnya mengalami ya double portion, pengurapan daripada Elia. Dia mengalami berkat yang double porsi. Ingat, dia Tuhan yang bisa memberi double porsi loh. Yang melampaui nalar kita. Kuncinya di mana? Kalau kamu bisa melihat aku, kata Elia, terangkat daripadamu. Kuncinya pada behold, kuncinya pada melihat. Mari saya kasih contoh tentang kuasa melihat itu. Dalam sebuah kisah perjanjian lama, coba kita lihat dalam Kejadian 21. Kita sama-sama baca pada ayat yang ke-19, saudara ya.
Kejadian 21 ayat 19 kita sama-sama baca 2 dan 3. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Mungkin sedikit saya cerita latar belakangnya supaya ngerti ada cerita ini. Saya pikir ini cerita juga yang jarang diangkat dibahas di gereja. Jarang tentang Hagar dan Ismail. Ada banyak sebetulnya rahasia yang mesti dibuka tentang Hagar dan Ismail. Ya, tapi saya nggak terlalu dalam. Latar belakangnya begini. Jadi pada waktu itu Hagar sama Ismail itu diusir sama Abraham keluar dari rumah. Kaitannya Abraham sudah punya anak perjanjian namanya Ishak, bla 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 segala macam panjang. Hari itu Hagar sama anaknya Ismail diusir, keluar kamu dari rumah ini. Kaitannya sama Sarah kan, pergi. Nah ketika Hagar sama Ismail pergi, itu Hagar nangis. Sepanjang jalan dia nangis. Kenapa nangis? Sebab anaknya Ismail, mereka berdua kehausan. Ismail masih kecil. Singkat kata begini istilah saya, Ismail mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan ya, kehausan begitu. Dehidrasi dan sekarat, begitu gampangnya. Ismail sekarat mengalami dehidrasi, kekeringan, butuh air. Makanya si ibu Hagar sebagai mama nangis sepanjang jalan lihat anaknya yang bernama Ismail sekarat karena dehidrasi. Nah, karena dia nangisnya itu, maka ayat 19 saya baca ulang ya. Munculkan ayatnya, perhatikan yang saya baca. Kita bicara tentang kuasa melihat. Lihat ayat ini. Lalu Allah membuka mata Hagar. Allah buka matanya. Tadinya gak terbuka, tadinya gak kelihatan. Tertutup matanya, ada yang menghalangi. Tapi kemudian firman berkata begini. Lalu Allah membuka mata Hagar. Sehingga setelah dibuka sama Tuhan matanya, kelihatan dia sekarang, ia melihat sebuah sumur. Artinya sebetulnya di dekat Hagar sama Ismail ada sebuah sumur. Sudah tersedia sumur, sudah ada sumur, tapi tertutup matanya, terhalang matanya, gak kelihatan, tidak kebuka matanya. Setelah Tuhan buka, baru dia bisa lihat, oh ada sumur gitu ya. Setelah dia lihat sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu, Ismail itu yang sekarat, yang dehidrasi, dikasih minum. Ada sumur ternyata yang Tuhan sudah disediakan. Terbuka matanya lihat sumur. Tadinya gak terbuka. Kenapa gak terbuka? Karena dia cuma nangis. Kenapa gak terbuka? Kok dia gak bisa lihat ada sumur di situ? Tertutup matanya. Kenapa? Yang dia lihat cuma sekaratnya Ismail. Yang dia lihat apa? Cuma tangisan air mata. Yang dia lihat susah. Yang dia lihat penderitaannya Ismail yang mau mati sekarat. Kadangkala kita gak bisa lihat sumur keajaiban yang Tuhan sediakan di dekat kita. Kadangkala mata kita tertutup gak bisa lihat sumur keajaiban, sumur mujizat. Kenapa? Karena kita lihat sekaratnya kita. Maaf ya. Yang kita lihat sukarnya kita. Yang kita lihat penderitaannya kita. Makanya kita gak bisa lihat sumur keajaiban yang Tuhan beri pada kita. Saya berdoa pagi ini. Sementara Anda sedang mendengar firman Allah. Percaya dalam nama Yesus. Sesungguhnya di masa sukarmu, di masa sulitmu, di masa kamu menghadapi pergumulanmu. Percaya dalam nama Yesus. Ada sumur keajaiban di dekatmu yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kadangkala kita, masalahnya begini. Kita kayak Hagar. Yang kita lihat apa? Ismailnya. Yang kita lihat kesukarannya. Yang kita lihat apa? Sekaratnya kita. Maka mata kita tertutup, gak bisa lihat. Mau ngalami mujizat. Nanti kemudian Hagar itu ngalami mujizat loh. Dia lihat malaikat. Simbol daripada kuasa Tuhan. Lihat malaikat, simbol dari mujizat Tuhan. Setelah dia lihat keajaiban Tuhan itu, dia bukan hanya terima mujizat air. Sumur itu sumur keajaiban. Bukan hanya diselamatkan Ismail dari sekarat kematian dehidrasi. Enggak. Ada berkat blessing yang keluar dari Tuhan lewat malaikatnya. Ismail akan diberkati oleh Tuhan. Ismail akan jadi bangsa yang besar gitu ya.
Sebetulnya bicara Ismail itu menarik loh. Ada banyak rahasia yang banyak orang gak tahu. Walaupun itu mungkin akan bertentangan bikin orang marah yang lain. Tapi ini anak Abraham loh saudara ya. Meskipun bukan anak perjanjian. Perjanjian lewat Ishak. Tapi menarik. Ismail itu karena dia adalah anak Abraham. Sehingga ada janji begini. Dia akan jadi bangsa yang besar. Akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang saya mau bilang sama saudara. Ini berkat blessing yang keluar dari Tuhan. Karena matanya kemudian melihat dibuka sama Tuhan. Berkat melihat itu bukan cuma selamat dari dehidrasi. Selamat nyawanya terpelihara. Dapat blessing loh. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Kapan mengalami itu? Setelah melihat. Tadinya gak melihat. Makanya kita bicara tentang kuasa power beholding. Kuasa melihat. Yang kita lihat bukan sekaratnya kita. Yang kita lihat siapa? Yehovah Ra'ah. Yang kita lihat adalah Allah yang maha dahsyat. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang miracle worker. Dia pembuat mujizat gitu. Yang kita lihat dia yang besar. Bukan sekaratnya kita. Saya kasih contoh yang lain sama saudara. Yesus itu pernah datang menolong murid-muridnya. Murid-muridnya gak lihat dia loh. Yang dilihat bukan Yesus Tuhan. Hantu yang dilihat coba. Mari kita lihat. Matius 14 ayat 26 sampai 27. Saya baca 26, saudara 27 sama-sama. Keluarkan suaramu. Saya baca 26. Ketika murid-muridnya melihat dia, melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Nggak ngomong itu Tuhan. Itu hantu. Coba. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mari kita baca ayat 27, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid payah, kepayahan. Perahunya mau tenggelam, mereka sekarat juga. Mau tenggelam, mau hancur tuh perahu. Mereka sedang berperang, bergelut dengan angin sakal, angin badai. Mereka dayung itu perahu, gak bisa maju. Sebab angin dari depan, kepayahan loh mereka. Mereka pikir mati kita. Kata-kata ini saja menunjukkan Yesus yang berjalan datang sama mereka. Mau bikin mujizat. Mau tolong mereka. Saya katakan barusan, Yesus itu adalah miracle worker. Dia pembuat mujizat. Dia mau datang berjalan di atas air. Mau bikin mujizat sama murid-muridnya. Mau tolongin gitu loh. Tapi Yesus yang datang berjalan dengan cara mujizat itu. Berjalan di atas badai. Berjalan di atas gelombang yang besar. Saya mau katakan sama saudara. Yesus kuasanya lebih besar dari badaimu. Yesus kuasanya jauh lebih dahsyat dari sekaratnya kita. Rasanya udah mau mati Pak. Suasana keluarga saya. Ekonomi saya udah sekarat Pak. Mungkin ada yang keluarganya juga sekarat mau mati rasanya. Hidup enggak, mati enggak itu namanya sekarat. Ekonominya sekarat, ekonominya semua mengalami itu hari-hari ini. Dengar baik ya. Yesus datang mau tolong. Ada sumur keajaiban sebetulnya selalu buat kita. Tapi sayang ternyata para murid hampir juga sama kayak Hagar. Nggak bisa lihat Tuhan. Yang dilihat apa? Sekaratnya. Yang dilihat persoalannya. Payahnya mereka. Makanya Yesus yang datang sebagai miracle worker. Mereka katakan itu hantu. Bukan Tuhan. Itu hantu. Dengan kata lain apa ya kalau mereka itu hantu? Hantu, kata hantu, setan itu negatif ya. Tuhan kok dibilang hantu. Artinya celaka kita, hancur kita, mati kita. Sekarat kita, binasa kita, semrawut kita, berantakan kita, gagal kita. Gak ada kata yang baik. Karena berkata itu hantu kok, bukan Tuhan. Dan mari kita lihat, mereka yang ketakutan itu. Yesus katakan apa dalam ayat 27? Tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus berkata kepada mereka, bukan berkata kepada badainya. Bukan berkata kepada gelombangnya yang besar. Yesus berkata kepada mereka, kepada muridnya. Tenang, aku loh ini jangan takut, tenang. Nanti saya terangkan sama saudara. Kenapa Yesus berkata tenang? Sebab memang itu mesti jadi keputusan kita. Tenang itu harus jadi pilihan kita. Tenanglah, aku ini jangan takut. Sebetulnya begini saudara ya. Tenang itu sebuah keputusan. Tenang itu bukan karena kalau semuanya beres. Banyak orang kan salah-salah kan. Ayo ke gereja,
tunggulah nantilah pelayanan nantilah kalau saya udah tenang gitu ya. Kalau saya udah punya rumah, saya mau tanya, engkau berdoa udah dikasih rumah sama Tuhan misalnya, apa langsung tenang? Enggak. Nanti minta lagi, tunggulah saya gagal kalau udah punya motor, kalau udah tenang semua. Punya motor bisa tenang? Enggak. Nanti punya mobil terus gak bisa tenang. Nantilah kalau anak-anak saya udah menikah belum tenang, nunggu cucu. Terus begitu gak ada puasnya. Tenang itu bukan keadaan. Tenang itu bukan berarti kalau semuanya beres, utang kalau kebayar semua baru tenang. Enggak loh. Tenang itu bukan keadaan. Tenang itu bukan situasi kondisi. Tenang itu keputusan pilihan kita. Aku harus tenang. Nanti saya terangkan. Kita lihat, murid-murid gak bisa lihat Tuhan. Saya tambah satu cerita dulu. Ya, lihat Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Saya baca 2 ayat ini, Anda perhatikan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ini Kleopas sama temannya pulang kampung ke Emmaus dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan kalimat ini. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada penghalang di mata, nggak bisa lihat Yesus. Yesus yang bersama mereka, Yesus yang hadir bersama dengan Kleopas sama temannya, jalan sama mereka, ngobrol sama mereka, beserta dengan mereka, tapi mata mereka terhalang, nggak bisa lihat Yesus. Itu kan persis kayak kita. Yesus sedang beserta dengan keluarga kita, tapi kita berkata, kok nggak ada Yesus ya? Karena mungkin Anda melihat keluarga kita punya masalah. Atau engkau adalah orang-orang muda yang berkata, kok sepertinya masa depanku seperti ini ya. Kok Tuhan gak pimpin masa mudaku. Selalu kita itu ada penghalang, gak bisa lihat Tuhan. Kita berpikir kalau kita punya masalah, kita berpikir kalau keluarga kita belum tenang, kita pikir gak ada Tuhan beserta kita. Murid-murid bergemuruh hatinya, gelisah karena Yesus mati hari itu. Yesus yang bangkit mereka gak bisa lihat, beserta mereka loh. Ini kan ironis saudara. Yesus sedang beserta dengan keluarga kita. Yesus sedang bersama dengan pekerjaan kita. Dia sertai loh bisnis kita. Hanya karena masa pandemi, hanya karena masalah ini, itu dan segala macam yang tidak pas sama kita. Ada situasi-situasi yang kita harapkan terjadi sama kita. Kita berpikir, kok gak ada Tuhan sih? Anda gak bisa lihat Tuhan. Penghalangnya apa? Masalah penghalangnya. Hatimu yang galau masalahnya. Ya, hatimu yang berombak-ombak itu penghalangnya. Nggak bisa lihat Tuhan yang jalan bersama dengan kita. Saya mau bilang kepada kamu pagi ini, dengar baik. Dalam situasi pandemi seperti apapun, ingat Tuhan sekalipun nggak pernah tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku nggak pernah biarkan kamu. Dia ada beserta dengan kita, saudara. Cuman masalahnya kita nggak bisa lihat. Yang kita mau belajar pemicu mujizat, pemicu pertolongan Tuhan, kita harus bisa lihat dia. Lihat Yehovah Ra'ah, Tuhan gembala kita. Yehovah Ra'ah itu artinya dia yang menjadi gembala kita, dia menyertai kita, dia memimpin kita, dia menemani kita, dia di dalam kita. Itu Yehovah Ra'ah. Percayalah, dia itu Ra'ah. Yehovah Ra'ah yang kita mesti lihat terus. Bukan berarti kalau ada masalah kita nggak bisa lihat dia. Tuhan yang ada bersama kita, kita bilang nggak ada. Sama kayak para murid. Saya mau terangkan ini yang terakhir sama saudara. Lihat ayat ini, Lukas 24 saudara ya. Lukas 24. Mari sama-sama kita baca 2 ayat ini. Ini saya mau tutup dengan ayat ini 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Keras, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kapan dua murid ini, Kleopas sama temannya yang pulang ke Emmaus, mengenal dia, melihat dia setelah makan bersama dengan Yesus. Membacakan roti memang bisa perjamuan kudus. Tapi hari ini pun kita bagaikan makan sehidangan dengan Tuhan. Lewat firman, makan sehidangan dengan Tuhan. Itu membuat mata kita celik. Kuasa firman membuat mata kita terbuka. Ketika Kleopas sama temannya makan bersama Yesus, terbuka mata mereka. Sekarang mereka lihat, oh Yesus. Saya berdoa pagi ini,
Dalam kesulitan kita, yang kita lihat bukan kesukaran sekaratnya kita. Yang kita lihat bukan Ismail yang dehidrasi. Yang kita lihat siapa? Ada Yesus. Sebab rahasia melihat Tuhan seperti Elisa. Dia mendapatkan ya apa yang dia minta itu terjadi. Yang dia minta terjadi kapan? Dia bisa melihat Elia terangkat sampai ke sorga. Dia lihat sorga. Ketika dia lihat kuasa sorga, maka jubah Elia itu turun. Begitu dia pukul sungai Yordan, dia tahu, semua 50 nabi tahu, urapan double porsi Elia turun sama Elisa. Akhirnya yang diharapkan seperti tinggi di awan-awan, Elisa mendapatkan loh yang dia minta. Kuncinya apa? Melihat sorga. Terangkat ke sorga, lihat Tuhan. Bukan lihat sekaratnya kita. Ketika kita makan bersama dengan Tuhan, pagi lewat firman saya berdoa, mata kita tercelik ada Tuhan. Ada satu yang saya mau katakan sama saudara, bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Para murid berkata itu hantu, tapi begitu Tuhan berkata tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika mereka tenang, tenanglah. Coba bilang sama-sama saya, tenanglah. Kita dulu pernah belajar bahasa Indonesia kan di sekolah SD, SMP, SMA, apa sampai kuliah ya. Kata akhiran kata lah biasanya, itu biasanya kata perintah. Makanlah, duduklah, pergilah, itu kan kata perintah. Kata perintah itu maksudnya begini, ya kita ambil keputusan lakukan perintah itu, apalagi perintah dari Tuhan. Makanlah, berarti kita ambil keputusan datang ambil makanan itu, kita duduk dan kita makan. Itu kata perintah, makanlah. Ini kata Tuhan adalah tenanglah. Mau lihat Tuhan gak? Sebab kunci pemicu rahasia untuk mengalami hal-hal yang sukar, mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya kita mesti lihat Tuhan, bukan lihat masalah kita. Selalu kalau kita lihat masalah kita gak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kalau yang kita lihat adalah penghalangnya adalah kesulitan kita, gak pernah dapat mujizat. Mau dapat mujizat, mau dapat blessing yang besar dari Tuhan, ada mesti lihat Tuhan, Yehova Ra itu. Rahasianya lihat Tuhan yang besar, yang bisa beri miracle pada kita. Yang kita lihat mesti dia. Kalau Anda nggak lihat Tuhan, nggak bisa. Nah kunci untuk lihat Tuhan, tenanglah. Kalau Anda punya masalah, cemas kan? Anda mungkin bertanya sama saya, memangnya pendeta nggak pernah galau? Pendeta nggak pernah cemas? Saya sharing sama saudara. Siapa pendeta juga manusia. Adakah pendeta nggak cemas? Kalau misalnya kita, saudara ya, misalnya saldo keuangan di bank kita, di rekening kita, udah tipis, mesti bayar kuliah anak. Atau Anda punya keperluan-keperluan tambahan, tapi ternyata uang yang ada modal saudara di rekening saudara nggak ada. Apa Anda cemas? Apa Anda nggak khawatir? Kalau saya mau sharing sama saudara, Anda tanya, lalu bagaimana cara pendeta menenangkan diri bisa tenang? Saya sederhana, saya akan duduk diam di kaki Tuhan, saya akan menyembah Tuhan, saya biasanya akan berbahasa roh menyembah Tuhan. Atau saya akan masuk ke mobil, tidak ada orang, saya setir driver mobil, saya teriak, Tuhan tolong aku. Itu menenangkan diri saya. Ini saya pribadi, kalau saya berbagi sharing sama saudara. Karena untuk kita bisa lihat Yehova Ra, kita kuncinya cuma satu, harus tenang. Mau lihat Tuhan, tenang. Orang kalau yang dilihat masalah gak bisa tenang. Makanya hari ini badai apapun, masalah apapun. Mungkin kondisimu lagi sekarat secara kesehatan. Panik loh kalau sekarat. Ekonomi sekarat, panik juga. Tapi hari ini bikin keputusan. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa tenang itu bukan karena keadaan. Tunggu masalah beres dulu tenang. Enggak, nanti pasti gak tenang lagi. Ada saja terus saudara ya. Nanti deh kalau sudah punya anak saya tenang menikah. Sudah dikasih anak sudah tenang? Belum, ada lagi yang diminta. Karena tenang itu bukan keadaan. Tenang itu keputusan. Tenang itu adalah pilihan kita. Tuhan perintahkan sama kita, tenanglah, aku ini jangan takut. Ambil keputusan, aku harus tenang pagi ini. Amin. Katakan aku harus tenang pagi ini. Itu keputusan kita. Sebab pada waktu kita tenang menghadapi badai kita, Anda pasti bisa lihat Tuhan. Kalau Anda lihat Tuhan, dia itu adalah miracle worker. Dia pembuat mujizat. Dia akan melakukan perkara besar. Ingat kuncinya melihat. Elisa ketika melihat Elia naik sorga. Dia lihat sampai sorga itu. Makanya terjadi apa? Dua bagian yang double portion itu Elisa terima. Saya berdoa pagi ini. Tuhan itu double porsi.
dia berikan blessingnya kepada kita. Perkara sukar, kuncinya adalah konsisten tetap lihat Tuhan. Dan untuk lihat Tuhan, kita butuh tenang di dalam Dia.